Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Syarah dari kelompok 6 NPM 2251 04 Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sejarah Utsman bin Affan. Riwayat singkat Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun ke-5 dari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang pertama yang hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pulang ke Madinah. Perlu dicatat bahwa Utsman selalu ikut dalam berbagai perang kecuali perang Badar, karena dia sibuk menemani dan merawat istrinya Ruqayyah yang sudah sakit sampai wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Kemudian Utsman dinikahkan Rasulullah dengan putrinya Ummu Kalsum. Itulah sebabnya dia digelar Rai. Utsman terkenal orang yang pandai menjaga kehormatan dan pemalu, lemah lembut, beriman, penyabar, dan banyak berderma. Pada waktu perang Tabuk, atas ajakan Rasulullah, dia berderma sebanyak 950 kuda dan bahan logistik. Ditambah uang sebanyak 1000 dinar, dia sanggup membeli sumui seorang Yahudi seharga 20.000 dirham dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Raihan. Oke, sebaiknya kita akan melanjutkan materi. Diangkat menjadi khalifah. Para sahabat terkemuka meminta Umar agar menetapkan menggantinya sebagai khalifah bila dia meninggal dunia. Dia menolak karena orang yang dipandangnya cakap Abu Ubaidah bin Jarrah telah meninggal dunia. Ada usul agar anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkat. Itu pun ditolak juga. Akhirnya dia membentuk panitia 6 yang antara lain Ashab al-Sittah dan diberi tugas untuk memilih penggantinya. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'dah bin Abi Waqqas. Mereka bersidang sesudah Umar wafat. Dalam sidang itu mulai tampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, dua keturunan yang juga bersaing di masa jahiliyah. Kedua keturunan itu kini terwakili dalam diri Ali dan Utsman yang merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdul Rahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga dalam usia 70 tahun setelah 4 hari Umar wafat dengan 3 pertimbangan. Pertama, dari segi senioritas, bila Ali diangkat menjadi khalifah, tidak ada lagi kesempatan buat Utsman sesudahnya. Yang kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin dan keras. Bila Ali diangkat, akan terulang seperti itu. Ketiga, menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan mendukungnya turut memberi bait mereka kepada Utsman. Utsman melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Khalifah Umar. Di front utara Amriyah disebut dari orang-orang Bizantium. Demikian juga Pulau Cyprus, Pulau Rhodes di front timur, Tabaristus, Kurusan, dan bagian yang tersisa dari Persia. Di front barat Tunisia disebut dari Romawi. Sampai di sini ekspansi pertama dalam Islam terhenti karena disibukkan menghadapi pergolakan dalam negeri pada masa pemerintahan Ali. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rehan. Kebijakan Utsman. 1. Pemerintah. Kebijakan Utsman berbeda dengan kebijakan Umar. Utsman mengambil beberapa keputusan yang mengakibatkan keresahan masyarakat yang berlanjut pada kerusuhan. Pertama, Utsman mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai sekretaris negara atau gubernur. Akibat dari politik nepotisme tersebut menyebabkan
muncul protes dan ancaman dari rakyat. Yang kedua, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dibentuk pada masa Khalifah Umar dan dijabat oleh Abdullah yang terkenal jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Badan itu dihapuskan sehingga pengelola Baitul Mal langsung berada di tangan Khalifah. Ketiga, tanah-tanah itu diperjualbelikan, seperti tanah negara yang ada di Basra dan Tufah dijual kepada Talah dan Zubid. Juga memberikan tanah Pudak di Persia kepada Marwan. 2. Pembukuan Al-Quran, di mana pemerintah Utsman bin Affan muncul perbedaan pembacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi karena Rasulullah memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Pada masa Khalifah Utsman, membaca Al-Quran sudah sangat banyak variasi atau berbagai dialek. Hudzaifah bin Yaman yang pernah membaca Al-Quran dalam bentuk berbagai dialek menyarankan kepada Khalifah Utsman agar membaca mushaf standar yang kelak menjadi pegangan seluruh umat Islam di berbagai wilayah. Utsman menerima kami tersebut dan membentuk panitia yang diketahui oleh Zail Al-Quran yang disimpan hasfah, disalin dan diseragamkan dialeknya menurut dialek Quraisy. Baik, saya akan melanjutkan materi dari media. Masa Utsman terbunuh. Kecewa dengan segala perlawanan yang mereka terima, baik dari Ali, Tolha, Zubair, dan Utsman sendiri, maka para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam salah satu di antara mereka terkena panah yang datang dari kediaman Khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka, namun tidak juga dipenuhi Khalifah. Akhirnya mereka menguasai kediaman Khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.